Angelina Chan, anak perempuan satu-satunya dari keluarga pengusaha perkebunan kelapa itu, sedang bersepeda di sekitar komplek perumahan mewah. Hatinya gundah, sepeninggal ayahnya dia merasa harus berjuang sendirian. Dia merasa semua kakak laki-lakinya tidak ada yang mengerti perasaannya. Ketika ayahnya masih hidup, Angelina adalah ratu di keluarga itu. Apapun yang dia minta, semua tersedia dengan cepat. Bagi Angelina, hidup yang sebenarnya adalah ketika ayahnya masih hidup. Sementara sekarang ini dia merasa hidupnya diatur oleh kakak-kakaknya. Pikiran Angelina menerawang pada kejadian beberapa tahun yang lalu. Saat itu, seminggu setelah ayahnya meninggal, dalam sebuah rapat keluarga, kakak yang paling tua berkata, "Cara kita mencintai Angelina tidak bisa lagi seperti dulu. Dia harus tumbuh sebagai orang yang mandiri. Tidak bisa lagi bermanja-manja seperti saat ayah masih hidup. Ingat pesan ayah, berikan tongkat estafet perusahaan." Jika Angelina sudah siap, dan tugas kita adalah menyiapkan Angelina untuk menerima tongkat estafet ini. Sejak saat itu, proses belajar Angelina pun dimulai. Dunia Angelina pun berubah. Hidupnya terasa berat. Semua serba diatur kakak-kakaknya. Dia tidak bisa menerima perlakuan ini. Dia ingin hidupnya yang seperti dulu. Malam itu dia tidak bisa tidur. Banyak hal yang dia pikirkan selama ini. Kenapa hidupnya sekarang berubah? Ratu keluarga itu sekarang tidak lagi diperlakukan istimewa seperti dulu. Dia ingat masa-masa ketika ayahnya masih hidup, ketika semua kakak-kakaknya sungkan kepadanya. Bahkan jika dia berbuat salah pun, kakak-kakaknya yang akan minta maaf. Sementara itu, di tempat lain, kakak-kakak Angelina sedang meeting. Mereka sedang membicarakan kesehatan ayahnya dan suksesi pemegang tongkat estafet penerus perusahaan ayahnya. Mungkin ini sedikit berbeda dengan kebanyakan keluarga yang lain. Ketika sedang mendiskusikan soal pembagian warisan, keluarga Angelina dikenal kompak dan tidak ada yang serakah soal warisan keluarga. Entah pendidikan apa yang dulu diterapkan, semua orang terlihat tenang dan tidak ada yang berambisi untuk menguasai perusahaan. Mereka memandang bahwa meneruskan eksistensi perusahaan adalah tugas mulia, tugas yang harus dilaksanakan oleh semua orang, tidak terkecuali Angelina. Salah satu dari kakak Angelina berkata, "Kita tahu ayah sudah tua dan sedang berjuang melawan penyakitnya. Kita juga tahu bahwa Angelina belum cukup matang untuk bisa menjalankan tugas keluarga ini. Tapi tugas keluarga untuk meneruskan perusahaan ayah harus dilaksanakan. Kita akan lakukan berbagai macam cara supaya Angelina menyadari kesalahannya dan segera bisa merubah pandangannya." Pemirsa channel Sang Taipan yang berbudi luhur, seringkali kita melihat beberapa orang bertengkar memperebutkan harta warisan orang tuanya. Ikatan keluarga yang sakral dan ikatan persaudaraan akhirnya memudar demi ego masing-masing untuk mendapatkan warisan yang lebih banyak. Angelina sungguh beruntung, semua kakak-kakaknya menyayangi dia. Semua hidup rukun dan saling mendukung. Singkat cerita, mereka menghadap ayahnya dan menceritakan perkembangan perusahaan serta kondisi Angelina. Mendengar itu, ayahnya sangat prihatin dan berkata, "Waktu ayah tidak lama lagi, tolong rekam pesan ayah ini dan berikan ke Angelina jika waktunya tiba." Angelina teringat pada Aming, sahabat dekatnya. Aminglah yang selama ini mendengarkan semua keluh kesah Angelina. Hampir semua masalah pribadi dan kebanggaan masa lalunya. Ketika ayahnya masih hidup, dia ceritakan semuanya. Sayang, Aming pun sekarang berubah. Semenjak dia menikah dan menetap di Amerika, Aming tidak punya waktu lagi untuk mendengarkan keluh kesahnya. Angelina pun merasa hidupnya kesepian dan tidak ada yang peduli lagi dengannya. Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk. Seorang asisten rumah tangganya datang, membawakan sebuah amplop. Katanya, "Kakak pertama meminta saya memberikan ini kepada Nona." Benda dalam amplop itu ternyata sebuah flash disk beserta sebuah catatan kecil bertuliskan, "Ini adalah pesan ayah sebelum meninggal. Tolong kamu dengarkan." Angelina pun segera menyalakan laptopnya dan mulai mendengarkan pesan itu. Hidup manusia seperti tergambar di wajah, namun tergantung hanya pada mulut.
Kalau ingin nasibmu baik, maka cara berkomunikasi dengan orang lain sangatlah penting. Mulut memegang peranan yang sangat penting dalam berhubungan dengan orang lain. Kalau bisa memegang rahasia berkomunikasi dengan benar, maka nasibmu tidak akan terlalu jelek. Ada 3 hal yang tidak boleh disampaikan pada orang lain dalam berkomunikasi. Jika ini bisa dijalankan, maka nasibmu akan baik sepanjang hidupmu. Jangan suka menyampaikan rahasia pribadi pada orang lain. Meskipun kadang ketika batin sedang galau, banyak orang tanpa sengaja menceritakan rahasia pribadinya pada orang lain. Sepertinya ini hal yang wajar saja, tapi coba dipikir ulang. Seandainya rahasiamu diketahui oleh orang yang berjiwa kerdil, bukankah suatu saat ini akan menyulitkan hidupmu? Jangan suka membicarakan masa lalu kamu. Setiap orang pernah menjalani masa lalu masing-masing. Ada yang penuh gembira, juga ada yang sedih. Itu adalah hal yang selalu dialami oleh setiap orang. Lagi pula masa lalu harusnya menjadi pelajaran bagi diri sendiri saja. Orang lain juga hanya buang waktu saja, kalau hanya untuk mendengarkan masa lalu kamu yang tidak bisa diubah lagi. Lebih bermakna bila kamu membicarakan masa sekarang sesuai kondisi yang realistis. Jangan suka membicarakan kesuksesan yang pernah kamu alami. Kesuksesan kamu di masa lalu tidak berhubungan dengan kesuksesan kamu di masa yang akan datang. Hanya orang yang gagal yang selalu mengangkat kesuksesan masa lalunya sebagai suatu kebanggaan. Orang juga akan merasa kamu adalah orang yang membosankan apabila selalu mengungkit kesuksesan diri sendiri di masa lalu. 3 hal ini, kalau kamu bisa menjaganya dan tidak keluar dari mulut kamu, maka dalam berkomunikasi dengan orang lain kamu akan sangat dihargai dan disukai. Dengan begitu secara otomatis, nasib yang kamu jalani juga akan membaik. Semenjak itu Angelina mulai tersadar bahwa hidup manusia mempunyai sebuah tanggung jawab yang harus dilakukan sama seperti orang lain. Angelina mulai mau turun ke lapangan. Dia mempelajari semua hal tentang produksi kelapa dan pengolahannya, bahkan sampai ke proses distribusinya. Kakak-kakak Angelina tersenyum lega melihat perkembangan ini. Tahun berganti tahun, perkembangan masyarakat menuntut Angelina untuk melakukan kerjasama dengan berbagai mitra dagangnya. Dia selalu ingat pesan orang tuanya untuk tidak mudah berbagi cerita dengan orang lain, apalagi dengan jabatan dia sekarang yang berhubungan dengan rahasia perusahaannya. Produk olahan kelapa Angelina sudah menembus pasar ekspor. Nilai perusahaannya pun semakin bertambah besar. Dia teringat kembali pesan ayahnya tentang 3 hal yang tidak boleh keluar dari mulutnya dan bagaimana hal itu bisa mengubah nasibnya. Perubahan ini ternyata juga membawa efek yang luar biasa terhadap perubahan nasibnya. Kakak-kakak Angelina mempercayakan sepenuhnya pengelolaan perkebunan dan perusahaan olahan kelapa itu kepada Angelina. Mereka memilih untuk menjadi pemegang saham saja di perusahaan itu dan tidak ikut aktif mengelola perusahaan itu. Pemirsa channel Sang Taipan yang berbudi luhur, sebagai manusia biasa tentunya kita tidak bisa hidup sendiri dan menanggung sendiri beban hidup kita. Ada kalanya kita ingin mengurangi beban itu dengan berbagi cerita dengan orang lain atau sahabat kita. Namun tetap ada batasan-batasan yang harus kita jaga tentang apa yang boleh dan tidak boleh kita ceritakan. Semuanya demi nasib baik kita di kemudian hari. Semoga video ini bermanfaat. Salam kebajikan.